Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik, Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan memberikan informasi terkait dengan perkembangan seleksi CSN tahun 2024, baik itu untuk yang CPNS maupun untuk P3K. Oleh karena itu, silakan disimak video yang sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu mengingatkan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja Bapak Ibu terkait dengan informasi terbaru yang kami dapatkan berkaitan dengan proses seleksi CSN tahun 2024, yang mana di video sebelumnya sudah kami sampaikan bahwasanya Menpan RB menyinggung terkait dengan kapan pendaftaran CSN 2024 dibuka pada saat siaran pers pada tanggal 1 Juli 2024, yaitu di bulan Juli Agustus. Namun di video kali ini kami mendapatkan penjelasan terbaru kenapa seleksi CSN diundur Juli Agustus, yang mana rencana jadwal sebelumnya yaitu Juni atau Juli 2024. Nah, di sini penjelasannya Bapak Ibu. Yaitu karena banyaknya kementerian atau lembaga itu belum mengusulkan formasi ternyata, mana pihaknya mengundur pembukaan seleksi CPNS 2024 yang semula dijadwalkan pada Juni atau Juli 2024 kini akan diundur hingga Juli atau Agustus 2024. Selain itu, Menteri Azwar Anas juga menyebutkan bahwa kuota formasi untuk lulusan baru atau fresh graduate yang diminta oleh Kementerian Pan RB juga belum terpenuhi. Sehingga Menpan RB menyinggung memang belum ada secara spesifik tanggal berapa untuk pembukaan pendaftaran dimulai. Namun untuk bulannya disampaikan Juli Agustus ya, kata Menteri Azwar Anas. Nah, ini kami kutip dari media berita1.com Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait dengan pelaksanaan yang sudah kita dapatkan bocoran untuk kapan pembukaan pendaftarannya, di sini kita bisa melihat kembali penjelasan yang sudah disampaikan oleh Kemenpan RB Bapak Ibu terkait dengan bocoran ataupun gambaran. Ini baru rencana ya Bapak Ibu, mekanisme seleksi ASN tahun 2024. Nah, kalau kita perhatikan kembali di sini Bapak Ibu, untuk rencana mekanisme seleksi di tahun ini itu ada dua formasi ya, ada formasi CPNS dan juga formasi P3K. Yang mana untuk formasi CPNS itu pelamar umum atau fresh graduate, yaitu untuk digital talent, 100% kuota untuk yang pelamar umum Bapak Ibu. Kemudian untuk formasi P3K itu diperuntukkan untuk honorer, khususnya adalah STHK 2, kemudian non-ASN terdata di database BKN yang berjumlah 1,7 juta lebih Bapak Ibu. Mana sisa non-ASN ini termasuk juga dalam STHK 2 yang 1,7 juta ini. Nah, di sini kalau kita perhatikan itu 100% kuotanya untuk non-ASN. Nah, semua formasi CPNS maupun formasi P3K, rencana untuk mekanisme seleksi ASN tahun 2024 ini nanti akan menggunakan seleksi CAT, Bapak Ibu ya, seleksi CAT, yang mana untuk yang formasi CPNS ya, itu kelulusan berdasarkan nilai ambang batas dan berperingkat terbaik Bapak Ibu. Sedangkan untuk yang P3K, kalau kita perhatikan di sini, itu ada beberapa kriteria pelamar ya, ada kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K secara berurutan. Yang mana pertama di sini adalah STHK 2. Nah, di sini adalah terdaftar di database BKN dan melamar di instansi tempat bekerja. Nah, itu catatan atau poin penting yang disampaikan di sini untuk kriteria pelamar. Secara untuk kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K secara berurutan, untuk pertama adalah STHK 2. Kemudian untuk yang keduanya adalah tenaga non-ASN. Nah, tenaga non-ASN di sini tentunya adalah tenaga honorer atau non-ASN yang terdata di dalam database BKN.
Kemudian juga ada penjelasan tambahan berkaitan dengan pengalaman, yaitu pengalaman di bidang kerja yang relevan, minimal 2 tahun, kemudian jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama. Sedangkan untuk pengalaman di bidang kerja yang relevan minimal 3 tahun, ini untuk yang jenjang muda. Kemudian di sini ada lagi penjelasan bahwasanya itu aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 3 tahun berturut-turut sesuai cut-off pendataan non-ASN. Ini gambaran dari rencana mekanisme seleksi ASN tahun 2024 yang kami dapatkan penjelasannya ataupun dari paparan Kemenpan RB Bapak Ibu pada saat rapat koordinasi di Kantrek 8 Bapak Ibu ya. Mana di sini ada hanya 2 kriteria lagi Bapak Ibu. Ya, hanya ada 2 kriteria, namun untuk finalnya kita menunggu Permenpan RB yang akan dikeluarkan nanti yang mengatur regulasi untuk seleksi ASN tahun 2024. Apakah akan mengalami perubahan? Apakah yang tidak terdata di database BKN bisa ikut seleksi nantinya atau tidak? Tentunya kita menunggu Permenpan RB finalnya Bapak Ibu ya, yang sama-sama kita tunggu. Tentunya nanti jika sudah rilis akan kami sampaikan di channel ini. Namun untuk gambaran rencana mekanismenya seperti ini untuk gambaran awal yang kita dapatkan Bapak Ibu untuk bocorannya. Kemudian juga berkaitan dengan penataan non-ASN. Nah, mana sudah kita ketahui Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 Bapak Ibu ya, mengatur adanya penataan non-ASN juga disampaikan oleh Kemenpan RB dan juga BKN bahwasanya konsep penataan non-ASN-nya seperti ini gambarannya Bapak Ibu, yaitu melalui pengadaan PNS, pengadaan P3K. Nah, kalau kita lihat di sini konsepnya kita fokuskan ke P3K ya. P3K karena di sini penataan non-ASN. Kemudian P3K total sisa non-ASN-nya tadi ada 1,7 juta lebih, kemudian pengadaan P3K, kemudian nanti ada lowongan formasi. Nah, kemudian jika lowongan formasi nanti ini kriteria pelamar tadi ya yang STHK 2, kemudian tenaga non-ekstra dari BKN mengisi lowongan formasi sesuai dengan urutan kriteria tadi, kemudian akan dilakukan pengangkatan sehingga akan menjadi P3K penuh waktu nantinya. Kemudian kalau kita lihat di sini lowongan formasi, jika tidak memenuhi lowongan formasi, maka di sini kalau kita lihat ya untuk konsepnya diangkat menjadi P3K paruh waktu ya, P3K paruh waktu, dan di sini ada penjelasannya proyeksi non ASN yang tidak masuk dalam usulan formasi. Nah, kemudian ada lagi penjelasannya substansi kebijakan lebih lanjut terkait P3K paruh waktu dari aspek rancangan jabatan, daftar jabatan yang didapat diisi, syarat jabatan dan lain-lain, kemudian gaji dan tunjangan, sistem kerja dan sebagainya. Tentunya ini nanti kita juga menunggu di dalam peraturan turunan ya, turunan dari peraturan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang tentunya diatur di dalam nanti PP manajemen ASN. Nah, itu juga kita tunggu peraturannya Bapak Ibu. Nah, kemudian juga kalau kita perhatikan di sini berkaitan dengan Permenpan RB pengadaan ASN, di sini sudah on progress persetujuan Presiden Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan saja dalam waktu dekat ya sesuai dengan disampaikan oleh Menpan RB saat siaran pers, itu Juli Agustus pendaftaran sudah dibuka ya, semoga saja di pertengahan ya, semoga saja di pertengahan Juli sudah dibuka untuk seleksi P3K dan juga CPNS. Nah, di sini substansinya dalam Permenpan RB pengadaan ASN on progress persetujuan Presiden. Yang pertama nanti mencabut Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan PNS dan Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K jabatan fungsional. Kemudian di sini penetapan kebutuhan khusus pada pengadaan PNS untuk IKN, Putra Putri Kaltim, yang mana pada saat siaran pers juga disampaikan oleh Menpan RB mendapatkan afirmasi ya Bapak Ibu untuk Putra Putri Kaltim. Kemudian yang ketiga penyesuaian terkait P3K yang juga dapat diisi oleh jabatan pelaksana sebagai komitmen penataan non ASN. Kemudian yang keempat yaitu penyesuaian bahwa P3K existing dapat melamar formasi P3K tahun anggaran 2024 dengan syarat memenuhi 90% kontrak kerja. Kemudian yang kelima,
penuangan ketentuan-ketentuan yang sama untuk pengadaan PNS dan P3K ke dalam satu kebijakan. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan beberapa paparan yang bisa kita lihat di sini Bapak Ibu sebagai informasi yang bisa kita dapatkan untuk konsep penataan ASN dan juga rencana. Ini ingat Bapak Ibu, ini baru rencana mekanisme seleksi ASN tahun 2024 dan juga bocoran jadwalnya tadi ya, pendaftaran untuk bulannya Juli Agustus. Baik Bapak Ibu, itulah informasi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semua. Terus saja pantau website resmi instansi pemerintah khususnya Menpan RB, BKN, dan tentunya juga akan ada update-update terbaru di channel kami akan kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan perkembangan proses seleksi dan juga penataan non-ASN tahun 2024. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.